Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kemarin kita sudah selesai qaid al-arba'ah. Qaid al-arba'ah. Al'an sanadrus ma lianna hadha al-yawm, karena hari ini hari Jumat. Kita sudah selesai kita belajarnya sampai jam 11 saja insyaallah. Lagi ada jadwal. Kemarin kita sampai di mana? Wa annahu laysa bi'a'ud. Saya ada? Benar ini? 8, nomor 8. 9. 9. Nah. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah wa annahu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa annahu laysa bi'a'war. Bahwasanya Allah itu tidak buta. Kalau dibilang tidak buta berarti ada penglihatannya. Kalau dibilang tidak buta berarti ada penglihatannya, alat untuk melihat. Cuma kita tidak mengetahui bentuk dan model serta kaifiyahnya alat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan innahu laysa bi'a'war. Kemudian di dalam ayat bahwa innahu huwas sami'u as-sami'ul basir. Innahu huwas sami'u al-basir. Bahwasanya Allah itu melihat. Kalau dia melihat berarti ada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti siapa? Orang Mu'tazilah. Penglihatan, kita tidak bilang mata seperti manusia. Tapi penglihatan, namanya melihat berarti pakai mata. Yang namanya melihat pakai mata. Matanya mata Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Bagaimana modelnya, bagaimana kita Allah a'lam. Wa annahu laysa bi'a'war. Ya, Allah yang mengatakan demikian bahwa Allah itu melihat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan laysa bi'a'war, tidak buta. Berarti kalau disebut tidak buta dan tidak melihat, dia melihat dan tidak buta berarti ada penglihatannya. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allahu basirun bila basar, Allahu sami'un bila sam', Allahu apa lagi? Allahu alimun bila ilm. Bagaimana caranya? Mengetahui tapi tidak punya ilmu, melihat tapi tidak bisa melihat, tidak ada matanya. Kemudian mendengar tapi tidak ada alat untuk mendengar. Maka itu tidak bisa diterima oleh akal manapun, karena belum ada orang di dunia ini, belum ada makhluk melihat tanpa mata. Wa annahu laysa bi'a'war. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzukira ad-dajjal. Idza dzakara ad-dajjala. Tatkala dia sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang dajjal, bagaimana dia? Innahu laysa bi'a'war wa innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Sesungguhnya dajjal itu adalah apa? Adalah buta. Buta satu matanya. Mata mana nih? Mana? Kiri apa kanan yang buta? Kanan. Kemudian apa lagi? Wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Dan Allah Rabb kalian itu adalah tidaklah buta. Sebelumnya kita sebutkan bahwa yang namanya sesuatu yang kiri itu biasanya kurang fungsinya, atau intinya lemah lah. Intinya lemah, banyak hal-hal negatif, ya enggak? Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan kemarin bahwa Allah itu punya tangan, yang di dalam hadisnya siapa? Imam Muslim rahimahullah taala, wa anna yadaihi yamin, bahwa dua tangannya itu adalah kanan semuanya. Tangan Allah itu kanan semuanya. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa maksudnya di situ dua tangannya itu adalah kanan, maksudnya adalah fi syarafi wal fadl. Maksudnya apa? Dalam hal keutamaan. Artinya apa? Tangan Allah berbeda dengan tangan manusia. Ketika orang bicara manusia, maksudnya sempurna. Tangan manusia itu ada tangan kiri, ada tangan kanan. Tangan manusia yang kanan itu lebih utama, lebih kuat, lebih banyak dikerjakan. Beda dengan tangan kirinya manusia, maka itu lebih sedikit fungsinya, dan kalaupun dia berfungsi, maksudnya dia banyak dilakukan hal-hal yang tidak kurang bagus, hal-hal yang negatif. Karena
karena itu adalah aturan memang untuk manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadisnya itu Muslim tadi, tangannya adalah keduanya kanan. Artinya tidak melakukan sesuatu kecuali yang baik. Sekarang disebutkan mata Allah itu penglihatan Allah ada dua. Ada dua, artinya tidak buta. Kemudian manusia juga tidak buta. Tapi penglihatan manusia itu ada negatifnya, ada positifnya. Kalau Allah semuanya positif. Adapun Dajjal maka dia adalah apa? Negatif semuanya. Negatif karena mata kirinya saja. Disebutkan dalam hadis lain sini disebutkan hadis yang lain bahwa matanya Dajjal bagaikan apa? Bagaikan buah apa lagi? Ya, buah dan ada buah anggur. Inabah tafiyah. Kalau bahasa di sini bahasa Makassar keluar sedikit matanya. Artinya sudah satu, tidak sempurna lagi. Tapi bersamaan ketidaksempurnaannya, Allah juga memperjalankan hal-hal yang luar biasa di luar daripada kebiasaan manusia. Apa dia? Ya, bisa berjalan dengan cepat, bisa pergi kemana saja, bisa mengeluarkan Dajjal, bisa mengeluarkan air dari tangannya, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa menurunkan hujan. Dajjal. Tetapi orang secara fisik tahu bahwa Dajjal ini orang kurang. Orang yang kurang tahu, yang kemudian sudah nyata bahwa bisa dibaca di antara kedua matanya di atas kafir. Tulisannya kafar, nyata. Pertama perhatikan, yang dilihat nyata adalah matanya buta. Satu. Yang kedua dia lihat nyata tertulis semua orang mukmin pada saat itu di hari kemudian nanti, semua orang mukmin yang tidak bisa baca Quran saja bisa baca. Allah berikan ilham kepada manusia, orang-orang yang beriman untuk bisa membaca bahwa dia adalah kafir. Tertulis di situ di kepalanya, kafir. Artinya apa yang dia lihat secara kasat mata itu adalah sebuah kenyataan. Tetapi karena banyak catnya, banyak hiasannya, tadi mengeluarkan hujan, mendatangkan ini, mereka tidak bertanya itu. Dia hanya langsung ikutin. Wah, ini luar biasa ini. Karena memang pada saat itu manusia lagi ditimpa diberikan cobaan yang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka bisa mempertahankan keimanannya. Bagaimana bisa mereka mempertahankan keimanannya, sehingga cobaan yang paling besar dari sejarah manusia mulai dari awal sampai hari kiamat tidak ada yang melebihi daripada cobaannya siapa? Dajjal. Dajjal. Karena apa? Karena itu adalah di sana betul-betul diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekokohan keimanan seorang mukmin kepada Allah. Padahal nyata-nyata kekurangannya. Buta matanya, mata buta satu, kanan lagi. Kemudian keluar lagi sedikit. Keluar tidak normal. Kemudian apa lagi? Tertulis merah. Kemudian rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Kemudian warna kulitnya hitam. Itu semua ciri-ciri kekurangan secara fisik yang dilihat oleh manusia secara nyata. Tidak perlu dipertanyakan. Bahwa itu adalah ciri-ciri kekurangan. Kan orang suka tertarik dengan orang. Orang bisa mendatangkan wibawa karena warnanya kulitnya putih, kemudian posturnya tinggi, kemudian rambutnya lurus, rapi dan seterusnya. Ini Dajjal semua kekurangan ada. Buta matanya, kemudian kulitnya hitam, kemudian keribo rambutnya, kemudian sudah hidup lagi. Sesatin lagi orang. Dia tidak sekedar hidup, tapi sesatin orang. Dia sesatin orang. Nauzubillah min fitnatid dajjal. Wa annahu laysa bi'awar, bahwa Rabb kalian itu tidak buta. Tidak buta. Ya, karena Nabi SAW bahwa dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu adalah buta. Wa inna rabbakum laysa bi'awar. Tentang Nuh alaihi salam. Tatkala dia lagi membuat perahu di atas gunung. Kemudian setiap orang lewat, dia apa lagi? Dicela, diejek. Kemudian Kemudian Allah mengatakan disuruh bersabar karena engkau melakukan suatu perbuatan dalam pandangan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Allah melihat. Tidak seperti yang dipahami oleh siapa?
oleh orang-orang Mu'tazilah wa man syakalahu, wa man kana ala syakilatihi. Kemudian yang ke berikutnya, apa dia? Wa innal mu'minina yarawna rabbahum azza wa jalla yawmal qiyamati bi absarihim kama yarawna al-qamara lailatal badri. Lailatal badri. Ini nas Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fihi. La tudammuna fihi. Sesungguhnya kalian, kata Rasulullah SAW, kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam hari. Bulan purnama, Lailatul Badri, bulan purnama di malam hari. La tudammun. Kalian tidak saling sesak-sesakan. Tidak antri. Kayak orang berjalan begini di malam purnama yang tidak ada awan, tidak mendung. Itu kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bebas melihatnya tanpa ada desak-desakan, desak-desakan. Adapun orang Mu'tazilah lagi, Orang Mu'tazilah dia mengatakan Allah tidak bisa dilihat di hari kemudian. Allah tidak bisa dilihat di hari kemudian. Di dunia tidak bisa dilihat, di akhirat pun tidak bisa dilihat. Apa dalilnya wahai Mu'tazilah? Dia bilang qala lan tarani. Lan biasa kita sebut. Lan tarani, apa dia? Dia mengambil makna kalimat lan adalah litabid. Untuk selama-lamanya mala nihayatalah. Untuk selama-lamanya yang tidak punya batasan waktu. Itu pandangan apa? Orang Mu'tazilah dalam memahami kalim huruf lan dalam nahwu. Dalam nahwu. Apa dia? Lan tarani, li adalah litabid, bukan litabid. Litabid abadan. Litabid. Untuk selama-lamanya. Sehingga apa? Sebagaimana di dunia tidak bisa dilihat dan tidak ada yang bisa melihatnya. Dalam riwayatnya siapa lagi? Kalau tidak salah Aisyah radhiyallahu taala anha, siapa? Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW tatkala dimi'rajkan ke langit itu juga tidak sempat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala Musa alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah perlihatkan wajahmu kepada saya. Maka Musa alaihissalam adalah apa? Meminta, kemudian tidak diberi, tidak dikasih lihat apa wajah Allah. Namun Allah justru mengatakan kepadanya, qala lan tarani, wahai Musa, engkau tidak dapat melihatku, walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihat gunung ini. Tatkala saya menampakkan wajahku kepada gunung ini, kalau dia masih tetap dalam posisinya, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung bisa melihat saya tatkala saya menyingkap wajahku, tubuhku kepada mereka, kepada gunung-gunung, maka engkau pun juga bisa melihatku. Maka tatkala Allah menyingkap wajahnya kepada gunung, gunung pun meleleh. Gunung pun meleleh dan runtuh. Maka pada saat itu Musa alaihissalam meyakini bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia. Maka itu dalilnya siapa? Dalilnya orang-orang Mu'tazilah. Apalagi dalilnya orang Mu'tazilah? Apa dia? Sekarang dia. Apa dia? Wa innal mu'minina yarawna rabbahum. Ini hadis Rasulullah SAW. Apa dia? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Dia berdalil juga dengan hadis ini. Berdalil juga dengan hadis yang sama. Di hadis yang sama. Kama tarawna al-qamara. Atau orang-orang apa? Berdalil dengan ayat ini, hadis ini. Kemudian dia melarikan hadisnya dengan mengatakan apa? Tidak. Tapi itu adalah hadisnya di dalamnya harus ditakwil karena mengandung tasbih. Kama tarawna al-qamara. Berarti apa? Berarti dia memahami hadisnya adalah apa? Al-mar'iyu. Apa al-mar'iyu? Yang dilihat. Kalau di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan ru'yahnya, bukan zat yang dilihat. Paham tak? Bukan yang dilihat, tapi Rasulullah SAW menyamakan cara melihatnya.
Rasulullah SAW menyamakan cara lihatnya. Ar-ru'ya, tasbihur ru'ya bir-ru'ya, ru'yatul khalqi bil khalq wa ru'yatul khalqi bil khaliq. Dipahami tidak? Kalau orang Mu'tazilah, dia pahami bahwa ini adalah tasbih antara bulan dengan Allah. Kalau kita tidak, tapi memandangnya bukan pandang yang dipandang. Itu orang apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Maka mereka mentakwilkan itu. Ya, dia pandai pengkisan. Kemudian, karena kita tadi pemahamannya tadi orang Mu'tazilah mengatakan demikian, bahwa tidak, itu harus ditakwil, itu hadisnya lemah, itu hadisnya begini-begini. Dia komentarin hadisnya, padahal hadisnya adalah sahih, adalah sahih. Maka dia memahami hadisnya dia adalah merupakan tasbih al-mar'i bil mar'i, yang dilihat dengan yang dilihat, maf'ul dengan maf'ul. Paham tak? Antara bulan dengan apa? Allah. Kalau Rasulullah SAW yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah dan para sahabatnya, Rasulullah SAW, para sahabat tabi'in, dia adalah permisalan bagaimana melihat perlihatan, ru'ya bir-ru'ya. Antum paham itu? Maka disitulah letaknya siapa? Orang-orang Mu'tazilah tersesat. Kemudian sekiranya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memang tidak bisa diminta, tidak bisa dilihat, maka sudah otomatis Allah Subhanahu wa taala akan mencela Musa alaihi salam. Musa alaihi salam. Kenapa? Karena dia meminta sesuatu yang tidak mungkin. Adakah manusia yang lebih paham daripada Nabi tentang Allah? Tidak ada. Yang paling paham dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi sesuatu yang diridhoinya, sesuatu yang dibenci, adalah para nabi. Adalah para nabi. Kalau kita mengakui bahwa para nabi ini adalah manusia yang paling mengetahui mana yang dibenci dan mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantas kamu meminta sesuatu yang diridhoi, yang tidak diridhoi? Sesuatu yang tidak diridhoi. Kemudian kalau memang dia tidak diridhoi, kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut qala lan tarani, tatkala Musa meminta kepada Allah, ya Allah perlihatkan wajahmu kepadaku, kenapa Allah tidak mengitap, tidak mencela Musa alaihi salam? Sebagaimana Nuh alaihi salam tatkala meminta, ya Allah innahu min ahli. Kemudian langsung mengatakan qala ya Nuh, qala ya innahu laysa min ahli. Wa inna wa'daka wa'dul haqqi, kata Nuh alaihi salam. Bahwasanya Nuh langsung diitap oleh Allah, padahal kemungkinannya secara akal mampu ditolong oleh Allah karena dia adalah orang yang kafir. Amma yujibul muttarra idza da'a. Orang kafir kalau dia minta tolong akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemungkinan dari segi akal Nuh meminta itu karena akal Nabi Nuh alaihi salam bahwa anaknya bisa ditolong oleh Allah. Tetapi bersamaan dengan itu Allah mengitab siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mengitab, dia bukan keluargamu wahai Nuh. Jangan meminta sesuatu, jangan berucap sesuatu yang kau tidak ilmui. Tapi tatkala Musa alaihi salam meminta meminta untuk diperlihatkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa tidak dicela. Tetapi Nabi Musa langsung dibilang, tidak wahai Musa, tapi kalau kamu mau lihat saya, lihat dulu gunung ini. Ketika saya menampakkan wajah saya kepada gunung ini, kalau dia mampu melihat saya, maka engkau pun juga mampu. Kata para ulama, logikanya dalam ayat. Kalau saya bilang di sini, ada orang dia lihat, dia minta, ini makanan dalam kantong saya. Kemudian dia kasih makan saya. Kalau saya bilang ini bukan kalau saya bilang tidak bisa dimakan, tidak boleh, saya tidak kasih, saya tidak mau kasih makan, tidak boleh dimakan. Mana yang lebih tepat? Saya bilang tidak boleh dimakan, atau saya bilang ini batu? Ini adalah batu, sesuatu yang sesuatu yang tidak bisa dimakan. Maka yang lebih pantas jawabannya adalah ini tidak bisa kau makan, karena dia makanan, tapi kamu tidak bisa memakannya. Tidak bisa makan. Kalau jawaban saya orang minta makanlah, minta makanannya. Kalau saya bilang ini batu, ini batu, maksudnya ini tidak dimakan, itu tidak pantas. Yang lebih cocok jawaban kita itu kepada orang yang minta makanan kepada kita, anda bisa dimakan untuk antum. Ini untuk tamu umpamanya.
Ini bukan untuk antum. Tapi makanya Rasulullah siapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala lan tarani." Saya tidak bisa engkau lihat. Maksudnya tidak pantas untuk dilihat di dunia. Tapi nanti seandainya kamu tidak akan melihat selama-lamanya. Saya tidak sesuatu yang tidak bisa dilihat. Itu jawaban yang pantas. Itu jawaban yang pantas kalau memang Allah tidak bisa dilihat. Tapi begitulah kata para ulama, orang-orang apa? Orang-orang Mu'tazilah memahami ayat Al-Qur'an tentang apa? Tentang ru'yatullahi yaumal qiyamah. Tentang melihat Allah, wajah Allah di hari kemudian. Kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan siapa yang tidak meyakini bahwa Allah tidak dilihat di akhirat nanti, maka Allah akan memberikan juga balasannya kepada orang yang mengimani hal tersebut, bahwa dia tidak akan mampu, tidak bisa melihat wajah Allah karena memang dia tidak meyakininya. Tidak meyakininya. Kemudian apa? Wa anna lahu isba'an. Dan Allah itu memiliki apa? Jari. Allah itu memiliki isba'an. Biqaulihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min qalbin illa wa huwa baina isba'aini." Tidak ada satu hati, di muka bumi ini kecuali berada di mana? Di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Min asabi'ir rahman, di antara jari jemari Ar-Rahman. Dia hadisnya selanjutnya, yuqallibuha kaifa yasha. Dia membolak-balikkan kapan saja dia kehendaki. Maksudnya Allah punya tangan, Allah punya jari, lengkap sudah. Tangan Allah itu semuanya positif. Melakukan sesuatu yang tidak pasti terpuji, yang pasti terpuji. Maka lengkap sekali Allah Subhanahu wa taala tentang tangannya, ada tangannya, ada jari jemarinya, dan seterusnya. Maka itu adalah suatu kewajiban bagi kita untuk mengimaninya, sesuatu yang wajib untuk kita mengimaninya. Dan ini adalah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang lain, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka meyakininya bahwa Allah itu tidak punya tangan. Karena kalau punya tangan berarti sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk berarti itu namanya dia tajsim atau tasbih. Berarti itu tidak boleh, dia haram, kafir hukumnya. Kafir hukumnya. Justru mereka mengkafirkan sebelum mereka berucap bahwa kafir orang yang memahami bahwa Allah itu punya tangan. Allah tidak punya tangan. Justru kemudian mereka membalikan bahwa kita mengkafirkan mereka. Siapa yang berpemahaman Ahlus Sunnah berpemahaman selain daripada pemahaman Wahabi. Mereka yang buat fitnah, kemudian dia merasa terfitnah, kemudian menuduh orang bahwa dia yang difitnah. Itu kerjaannya itu. Kerjaan mereka yang buat fitnah, kemudian dia yang merasa terfitnah. Seharusnya kan dia memfitnah orang, kemudian dia tuduh lagi bukan dia yang melakukan fitnah, kita yang melakukan fitnah kepada mereka, mereka katakan kafir. Musibah fawqa musibah. Karis. Musibah kerjaannya. Wa anna lahu isba'an ma min qalbin illa wa huwa baina isba'aini min asabi'ir rahman. Ini juga dalam Al-Qur'an. Apa dia? Wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Kalau di dalam ayat surat Al-Anfal itu, kalau disebutkan begitu di dalam Al-Qur'an, kan tidak disebut bahwasanya ketahuilah bahwa antara seseorang dengan hatinya ada yang menghalanginya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Di mana dia Allah? Apa hati manusia itu? Disebutkan di sini. Hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah. Dia yang membolak-balikkan kapan dia sesuka dia. Kaifa yasha. Kemudian selanjutnya, wa inna hadhil ma'ani. Antum perhatikan ini. Wa inna hadhil ma'ani allati wasafa Allahu biha azza wa jalla biha nafsahu wa wasafa biha rasuluhu mimma la yudraku haqiqa zalika bil fikri war rawiyah. Kata beliau, wa inna hadhil ma'ani, makna-makna tangan Allah, wajah Allah, apalagi pendengaran Allah, kaki Allah, jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kata beliau yang Allah Subhanahu wa taala memberikan mensifati dirinya
dan Rasul sallallahu mensifati apanya? Allah Subhanahu wa taala. Maka mimma la yudraku haqiqa zalika, itu tidak bisa diilmui. Kita tidak sampai ilmunya ke sana untuk mendapat tangan Allah. Kalau tangan manusia kan gampang. Tangan dia itu pendek, panjang kayak tangan saya pendek ini. Pendek tangannya, kemudian ya putih, telapaknya putih, rata-rata telapak kuning. Itu hakikatnya kalau seperti itu. Tapi kalau Allah mengatakan Allah itu punya tangan, punya jari jemari, stop, selesai. Stop. Sampai situ saja. Sampai situ saja. Makanya kita sebutkan kemarin bahwa beriman kepada di antara kaidah memahami asma wa sifat adalah mengimani apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu saja. Tidak boleh mentakwil, tidak boleh terlalu mendalam, tidak boleh. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah taala sini, mimma la yudraku haqiqa zalika bil fikri. Adalah suatu sifat yang tidak bisa dipahami hakikatnya. Tidak bisa dipahami hakikatnya. Sebagaimana yang kayak kita tangan binatang yang tidak pernah kita lihat, kaki yang binatang yang tidak pernah kita lihat, tapi kita yakin bahwa di sana ada kaki onta, ada kaki gajah, ada kaki jerapah, ada kaki kanguru. Itu kan tidak pernah kita lihat. Ya mungkin lihat di mana di video atau di mana, ya mungkin lihat begitu. Tapi dan agak sulit itu bermimpi orang tentang jerapah kalau tidak pernah lihat. Pernah bermimpi jerapah kalau tidak pernah lihat walaupun di TV. Dan itu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memperjalankan mimpi itu dalam diri kita, sesuatu yang pernah kita lihat. Sesuatu yang pernah kita lihat. Tapi bisa saja ada kemungkinan ada sesuatu yang belum pernah kita datangin suatu tempat. Kemudian kita dalam mimpi pernah begini. Tapi kemudian pas bangun tidak kita ingat di mana itu. Tidak kita ingat. Saya mimpi tadi apa mimpinya. Nanti terjadi baru kayaknya pernah saya mimpi ini, kayak pernah saya datang padahal belum pernah. Itu kekesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafa Rasul mimma la yudraku bil fikri, dengan hanya menalar secara pemikiran otak. Dan kemudian ar-rawiyah juga ya begitu tadi, pemikiran sama muradif qarib. Wala yukaffaru bil jahli biha ahadun. Perhatikan ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala yukaffaru biha ahadun bil jahli biha ahadun. Tidak boleh kita tidak mengkafirkan orang Mu'tazilah, kita tidak mengkafirkan orang orang Asy'ariyah, kita tidak mengkafirkan orang-orang Khawarij, kita tidak kafirkan itu. Tetapi namanya manusia itu tidak sempurna, ada saja kekurangannya. Kekurangannya inilah yang kita mengatakan bahwa dia adalah bid'ah. Dia adalah perbuatannya itu adalah bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengkafirkan, apalagi secara muayyan. Tetapi perbuatannya bahwa keperbuatan itu adalah perbuatan kekufuran, itu harus diakui itu. Ya, seperti orang yang mengatakan kekufuran. Tidak boleh kita ragu-ragu ditanya, apakah orang yang mencela salat itu kafir atau tidak? Kita mengatakan perbuatannya adalah kufur. Perbuatannya adalah kufur, harus bilang begitu. Tapi kalau mengatakan dia yang mengatakan itu fulan itu kafir, maka itu bukan wewenang kita. Itu adalah bukan wewenang kita, karena takfirul muayyan itu ada syaratnya. Kemudian syaratnya ini tidak bisa hanya yang penting kita baca, kemudian kita pahami, wah kayaknya sudah ini, kayaknya betul-betul ini kafir orangnya ini. Enggak. Tapi itu adalah pekerjaannya siapa? Para ulama. Para ulama yang mengkafirkan seseorang takfir muayyan. Ibnu Arabi saja ada berapa ratus orang dari kalangan ulama mengkafirkannya, tapi sebagian lain tidak mau mengkafirkan saking hati-hatinya. Wala yukaffaru bil jahli, itu tidak bisa kita kafirkan kalau dia Allah tidak punya tangan. Umpamanya ada orang yang mengatakan Allah tidak punya tangan, ya mengatakan demikian. Tapi dia mengatakan itu karena memang belum ada hadis yang dia dengar, belum ayat yang dia baca. Mungkin dia baca tapi dia tidak pahami
Belum ada, mungkin dia sudah tahu artinya, tapi mungkin ada lagi dalam pikirannya sesuatu yang mengganjal sehingga dia tidak mengungkapkan secara sesuai dengan nas Al-Quran. Maka itu tidak bisa dikafirkan, tidak bisa dikafirkan. Kalaupun sudah sampai pada dirinya hujjah, dia sudah paham, kemudian juga dia masih mengelak karena dia punya penafsiran yang lain. Dia menafsirkan kata yang satu, namanya kayak kemarin kita contohkan istiwa atau tangan atau wajah, dia artikan tapi wajah di sini adalah ridha, tangan di sini adalah kekuasaan, istiwa itu artinya adalah istawalla. Maka itu pun kita tidak mengatakan berarti dia sudah kafir walaupun sudah sampai padanya hujjah. Tapi kita sampai paling tertinggi derajatnya kita mengatakan mubtadi', pelaku bid'ah, pelaku bid'ah. Illa ba'da intiha'il khabari ilaihi. Apa makna ba'da intiha'il khabari? Kecuali sudah sampai. Sampai apa? Al-Quran dan hadis hujjah maksudnya. Intiha'il khabari maksudnya di sini adalah hujjah. Sudah sampai hujjah kepadanya. Kemudian selanjutnya apa dia? Fa in kana al-waridu bidzalika khabaran yaqumu fil fahmi maqam al-musyahadati bis sama'. Fis sama'. Jadi bukan sima'. Ada biasa orang baca Al-Quran, ujian hafalannya, apa dia bilang? Sima'an. Sima'an, enggak ada sima'an, yang ada sama'an. Enggak ada sima'an, tapi sama'an. Dan ini yang di mana di Dr. Budiansyah di Lipia begitu. Ini banyak orang sima'an, dia ganti sima'an, padahal aslinya adalah sama'an. Nah, itu adalah kalimat yang salah, kalimat yang keliru. Fa in kana al-waridu bidzalika khabaran yaqumu fil fahmi maqam al-musyahadati fis sama'. Maksudnya apabila hujjah-hujjah yang datang kepadanya yang sangat dipahami, maqam al-musyahadah fis sama', dia sudah dengarkan betul-betul, dia paham dengan hadis itu, hujjah itu, Al-Quran itu, wajabat ad-dainunah ala sami'ihi bihaqiqatil musyahadati alaih. Maka wajib dia memegang, menjadikannya hukum. Itu maksudnya ad-dainunah. Ad-dainunah, dia jadikan hukum. Ala sami'ihi, bagi siapa yang mendengarkannya. Bihaqiqatihi wal musyahadati alaih. Dengan hakikat nas itu. Wal musyahadati alaih, dengan pemahaman yang sangat terang. Seakan musyahadah, seakan-akan dilihat dengan kasat mata. Kama ayana wa sami'a min Rasulillah sallallahu, sebagaimana dia melihat siapa? Secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dia mendengarkan langsung, melihat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin nusbitu hadhihi sifat, tetapi kita menetapkan seluruh sifat-sifat ini, wa nanfit tashbih, dan kita menjauhi yang namanya penyerupaan Allah dengan makhluknya atau penyerupaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama nufiya zalika an nafsi, kama nafa zalika, bukan nufiya, kama nafa zalika an nafsihi, sebagaimana yang Allah menafikan sifat-sifat tersebut, at-tajsim wa tashbih, dari dirinya. Nafsi ta'ala zakarahu zikruhu, yang disebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak semisal dengan yang lainnya sesuatu pun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Lagi maha melihat. Ini akidah siapa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kita menetapkan sifatnya apa yang disebutkan Al-Quran, apa yang disebutkan hadis. Allah mendengar, iya betul, Allah mendengar. Kemudian ketika Allah punya wajah, Allah punya wajah. Allah punya tangan, kita mau yakini itu semua. Tidak boleh kita tafsirkan bahwa tangan ini begini dan seterusnya. Kalau ada penafsiran, maka kita mengikuti saja penafsirannya siapa?
para ulama. Para ulama. Karena cara para ulama memahami itulah yang paling tepat. Itulah yang paling tepat dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini risalah berikutnya, selanjutnya itu adalah risalah berikut. Ini ada satu risalah yang sanadnya berbeda atau pada kesempatan yang berbeda. Paham tak? Al-Hakari itu qala Al-Hakari. Al-Hakari menyebutkan. Makanya saya baca apa tu? Kitab yang disyarah oleh Syekh Abdullah Ar-Rajihi. Ini boleh. Ini berada di tengah-tengah di akhir-akhir kitabnya yang disyarah. Saya cari di mana tidak ada. Ternyata di akhir-akhir yang kitab ini. Padahal sebelumnya masih ada sebenarnya akidahnya Imam Syafi'i selain dari ini. Masih ada. Qala Al-Hakari. Ini dari mazhab Syafi'i. Akhbarana Abu Ya'la Al-Khalil Ibnu Abdullah Al-Hafiz. Ana Abu ini mungkin akhbarana atau akhbarana Abu Al-Qasim Ibn Alqamah Al-Abhari. Akhbarana mungkin begitu. Khabar Abdurrahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi an Abi Shu'aib wa Abi Thawr. Ini semua ini murid-muridnya siapa? Imam Syafi'i, Abu Thawr. Tapi dia punya mazhab tersendiri. Yang di antara guru murid Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah siapa? Ibnu Hazm. Ini murid Imam Syafi'i. Siapa lagi? Imam Ahmad. Kemudian Abu Thawr. Ini semua murid Imam Syafi'i kemudian keluar dari mazhab Syafi'i dan buat mazhab tersendiri. Yang kemudian karena mereka memahami dan sampai pada derajat bisa memang berijtihad. Artinya apa, ikhwan? Ini metode belajar yang benar yang mereka lakukan. Seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad maksudnya bukan keluar, tapi dia mendirikan mazhab tersendiri. Kenapa? Karena dia belajar betul-betul dia memahami cara belajar. Apa dia? Bahwa dia jadikan guru itu adalah tangga saja, anak tangga, batu loncatan. Kalau dia sudah sampai pada derajat tertentu dengannya dia bisa mengambil istinbat hukum tersendiri, maka wajib bagi seorang yang mampu untuk beristinbat dari sebuah hadis berijtihad untuk tidak ikut dengan mazhab tertentu. Tidak boleh dia ikut, haram baginya. Maka kalau mau juga belajar demikian, maka ikuti juga cara mereka itu. Apa dia? Jangan belajar dengan seorang ustaz, kemudian antum sudah bisa begini, kemudian begini sudah ada permasalahan kecil yang tentunya mungkin kita sudah bisa. Jangan senantiasa mengarahkan kepada ustaz begini dan seterusnya. Kenapa? Karena nanti jadinya kita jadi hizbi. Setiap permasalahan tanyakan ke ustaz fulan, Padahal dia sudah mampu dan dengan kadar keilmuan tentunya dengan kadar keilmuan. Nanti jadi hizbi. Setiap masalah tanya ustadznya fulan. Kan ada orang begitu. Ada orang yang tidak berorganisasi, tapi berorganisasi juga dalam hal pemikiran seperti itu tadi saya sebutkan. Ada orang tidak punya organisasi, yang keorganisasian itu dikoordinir oleh setiap pimpinan pusat dan seterusnya. Tapi ternyata banyak yang begitu modelnya. Sama hasilnya. Seakan-akan tidak tahu, padahal sudah tahu. Seakan-akan tidak tahu, padahal apa jadinya? Jadinya nanti orang yang saya bertanya sama fulan. Jadinya nanti saya atau siapa saja akan bertanya sama ustaz fulan, dia tidak bisa begini, dia tidak bisa. Semuanya jadi apa? Hanya satu guru saja. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan satu guru. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan satu guru. Tidak bisa itu. Sebagaimana dalam usul Syafi'i Imam Malik rahimahullah taala bahwa yang pertama adalah Al-Qur'an, As-Sunnah wal Jamaah. Al-Qur'an. Kemudian mengambil hukum orang. Kemudian hadis. Kemudian qiyas. Kemudian yang ketiga adalah amalu ahlil Madinah. Mereka Imam Malik mengatakan tidak boleh, harus mengambil fatwa dari orang penduduk Madinah. Ini lemah dalam pandangan para ulama kebanyakan, karena beliau anggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di mana? Di Madinah.
sahabat yang kebanyakan hidup di mana? Di Madinah. Maka beliau mengambil kesimpulan bahwa seluruh amalan-amalan Rasulullah SAW itu tidak keluar dari kota Madinah. Maka kalau para sahabat orang ahli Madinah mengatakan demikian, maka beliau menerimanya. Maka beliau siapa? Imam Malik rahimahullah menerimanya. Padahal para sahabat ada yang keluar pergi ke Irak, pergi ke ini dan seterusnya, menunjukkan bahwa tidak bisa orang belajar hanya orang Madinah saja. Ada orang Iraknya, ada fatwa di sananya, tidak bisa. Maka demikian juga orang belajar sepenuntut ilmu, tidak bisa. Siapa saja, siapa saja, kepada guru siapa saja. Tentunya yang lebih kita utamakan di dalam menuntut ilmu adalah orang yang bagus manhajnya dan akidahnya tentu. Dalam manhaj, dalam berakidah, itu yang kita utamakan. Tapi kalau sudah pokoknya kita sudah pelajari, kemudian ada pelajaran kita cari yang lain, ternyata ini mungkin punya akidah begini-begini. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan tidak ada apa belajar kepada ahli pelajaran fikih, pelajaran hadis, kepada orang yang pemahaman akidahnya Asy'ari. Tidak masalah itu. Dan para ahli hadis juga mengatakan demikian. Mereka berikhtilaf. Masa ulama berikhtilaf kita mau sepakat? Itu adalah melakukan sesuatu yang mustahil. Ulama berikhtilaf, kita mau sepakat bahwa ilmu itu harus dari mana? Harus dari orang yang bersih akidahnya 100%. Kita mau sepakat itu. Orang lain tidak bisa. Ulama yang boleh ambil sana. Makanya kita tidak bisa mengingkari kayak Imam An-Nawawi. Ada kekeliruannya. Imam Ibnu Hajar, Imam fulan, seperti Imam Asy-Syaukani dan seterusnya, ada kekeliruannya. Tapi kalau hanya satu kekeliruan seorang guru, kemudian itu membuat kita buta dengan seluruh kebaikannya, maka itu apa? Kita akan hidup terombang-ambing dengan orang. Terombang-ambing. Jangan kesalahan orang. Satu kesalahan orang dibuat kita buta dengan ribuan segudang kebaikan orang tersebut. Mazhab Imam Syaukani apa dia bilang? Bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah, bukan juga makhluk. Dia ambil tawakuf. Para ulama, bagaimana pandangan para ulama tentang orang yang mengambil mazhab tawakuf tentang Al-Quran? Itu lebih sesat daripada apa? Lebih sesat daripada pemahaman tawakuf daripada Murji'ah. Lebih sesat daripada Murji'ah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Bersamaan dengan itu, Masya Allah, siapa yang tidak mengatakan bahwa Imam Syaukani adalah mujtahid? Siapa yang tidak mengatakan bahwa Imam Asy-Syaukani yang punya tafsir itu, tafsir Fathul Qadir? Maka ikhwan, belajar itu adalah apa? Seorang guru hendaknya dijadikan apa? Batu loncatan. Kalau dia batu loncatan, maka pegang baik-baik kalau saat belajar sama beliau, siapa saja gurunya. Belajar baik-baik, karena dia antum akan jadikan batu loncatan. Batu loncatan itu seakan-akan dia tidak ada yang lain kecuali itu saja. Maka pergunakan pada saat engkau belajar saat engkau belajar di sana. Karena ketika pindah, pergi dan seterusnya, itu kita akan pasti ya'kibuhun nadam, akan melahirkan dalam penyesalan. Karena ilmunya ustaz tertentu itu berbeda dengan ustaz yang lain. Metodenya juga ustaz tertentu berbeda dengan ustaz yang lain. Punya banyak kelebihannya. Tidak hanya satu orang saja, fulan. Apalagi nanti jadinya apa? Dia saja yang dijadikan ulama. Siapa yang bilang bahwa Syekh Shalih saja Fauzan yang sering saja datang ke Indonesia itu ulama? Hanya itu saja? Tidak, banyak ulama di sana. Dan bukan ulama itu bukan hanya yang ada di Saudi. Ada di Mesir, ada di Afrika, ada di banyak. Di Indonesia juga mungkin ada. Cuma jangan sampai mengangkat-angkat orang di Indonesia. Seorang mengatakan bahwa dia adalah ulama, padahal belum ada ulama yang mengakui bahwa dia ulama. Jangan sampai seperti itu. Karena ulama itu tidak dikatakan dia ulama kecuali ulama yang mengakui bahwa dia adalah ulama. Tas. Anak siapa? Abi Hatim Ar-Razi. Kemudian an Abi Shu'aib wa Abi Thawr wa an Abi Abdullah Muhammad ibn Idris, an Abi Abdullah. Abi Abdullah ini Imam Syafi'i tidak punya anak, belum menikah. Bagaimana mungkin dia tidak menikah? Enggak. Di antara ulama yang tidak menikah adalah Imam Syafi'i. Demikian juga muridnya namanya siapa?
An-Nawawi, Imam Al-Barbahari, Imam kalau tidak salah Asim siapa, tidak tahu siapa. Banyak ulama yang tidak bahkan ditulis uzzab minal ulama. Para jomblo di kalangan para ulama, maksudnya tidak menikah. Ada. Maka ini hanya sekedar kunyah. Sedemikian juga siapa Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak punya anak, tapi ada apa kunyahnya? Apa dia? Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Masyaallah. Malah dia tidak punya anak. Maka nama Imam Syafi'i adalah siapa? Muhammad. Muhammad ibn Abdullah ibn Idris Asy-Syafi'i. Qala al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha. Ucapan. Ketetapan tentang sunnah, tentang akidah, allati ana 'alaiha, di mana saya berada di atasnya. Maksudnya itu adalah pegangan saya. Wa ra'aitu ashabana, dan saya melihat para sahabat-sahabat kami. Alaiha, ashabana alaiha, ashabal hadisi alladzina ra'aituhum fa akhadtu anhum. Yang mereka itu adalah ahli hadis. Siapa? Imam Syafi'i adalah ahli hadis. Imam Ahmad adalah ahli hadis. Imam Malik adalah ahli hadis, dan Imam Abu Hanifah juga adalah siapa? Nu'man adalah siapa? Ahli hadis. Semuanya adalah ahli hadis. Kemudian ada orang yang mengatakan keluar kita dari mazhab, kita ambil saja hadis. Gimana caranya? Padahal mereka ini mengeluarkan fatwa-fatwa semua adalah karena mereka adalah ahli hadis, mengetahui hadisnya. Mengetahui hadisnya. Na'am. Alladzi ra'aituhum, yang mereka itu saya melihat mereka, fa akhadtu anhum, maka saya pun mengambil keyakinan tersebut dari mereka. Misla Sufyan ibn Uyainah wa Malik wa ghairihima, seperti dan Imam Malik dan selain daripada mereka. Mereka ini adalah semua ahli hadis, ahli hadis. Berarti keyakinan Imam Syafi'i bukan sekeyakinan dalam mazhab saja, tetapi keyakinannya adalah juga dipegang oleh para fuqaha dan juga siapa? Para ahli hadis. Makanya kita sebutkan bahwa tidak ada keyakinan itu adalah satu dari berbagai macam seluruh mazhab para ulama. Mau ahli hadis, mau ahli fikih, ahli tafsir, semuanya keyakinannya sama. Keyakinannya sama. Adapun kekurangan dari setiap individu dari para ulama itu adalah hal yang biasa, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa itulah hakikat manusia, tidak mungkin sempurna. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kalau melihat ada orang yang luar biasa keilmuannya, luar biasa keulamaannya, namun terjatuh satu masalah, maka yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami di sana apa dia? Bukan mengambil dan memperbesarkan kesalahan ulama tersebut, tapi hendaknya kita mengambil sebagai ibrah bahwa Allah itu ingin memperjalankan, tidak mau ada seorang makhluk yang sempurna. Bukan begitu, bukan selain daripada itu. Itu Allah ingin memperjalankan dan memproklamirkan kepada manusia bahwa tidak ada makhluk yang sempurna. Tidak ada makhluk yang sempurna. Bukan justru kita mencela kepada ulama fulan, enggak. Karena kesalahan yang kita lihat fulan. Padahal kebaikannya, masya Allah. Apa dia? Keyakinan yang diambil Imam Syafi'i dari ahli hadis. Apa dia? Al-iqraru bi syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu apa? Al-iqrar, mengikrarkan, meyakini bahwa harus dipersaksikan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah dan Rasulnya. Dia adalah Abdullah dan Rasulnya. Ini adalah apa? Membantah keyakinan orang-orang apa? Murji'ah. Apa dia? Bahwa itu adalah hati.
saja. Keimanan itu adalah hati. Keilmuan dalam hati. Yang penting meyakini bahwa Allah adalah Tuhan berarti dia adalah Islam. Dan itu adalah tidak tepat. Tidak tepat. Tetapi harus ada pengamalan. Harus ada amalan. Dan syahadat harus diucapkan. Harus diucapkan. Tidak bisa. Ya, sebagai pernah saya namanya Ustadz di mana di Jakarta begitu, yang saya sebut. Ya, biasa dia lihat ada orang yang orang di sana di negeri barat, dia tertarik dengan Islam. Bahkan dia hafal sebagian besar dari hadisnya siapa? Bukhari. Kemudian dia datang menawarkan diri kepadanya bahwa saya mau masuk Islam. Ditanya, apakah kamu kenal Nabi Muhammad? Dia bilang, saya sangat kenal. Apakah kamu kenal Allah Subhanahu wa taala? Dan saya sangat kenal. Kenal dengan kitab-kitab para ulama, saya sangat kenal, bahkan saya sudah hafal sebagian dari Sahih Bukhari. Tapi dia satu saja, dia belum mengucapkan kalimat syahadat. Kamu ngajak, maka dia bilang itu saja, tinggalkan, silahkan diucapkan. Maka antum adalah Islam dan lebih baik daripada saya. Kemudian yang kedua, wa asyhadu annal jannata wan nar haqqun. Dan saya mensaksikan bahwa neraka dan wa asyhadu annal jannata wan nar haqqun. Bahwasanya surga dan neraka itu adalah sesuatu yang nyata. Dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan dia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini sudah ada surga dan neraka. Dan ini bantahannya siapa? Kepada orang Mu'tazilah. Apa yang dikatakan? Orang Mu'tazilah tidak, surga itu ada tapi belum ada sekarang. Surga itu ada tapi belum ada sekarang. Kenapa dia bilang begitu orang Mu'tazilah? Karena mereka mengatakan, bukankah orang masuk surga itu kalau sudah orang melewati Shiratal Mustaqim? Ya enggak? Satu. Orang yang menjalani Shiratal Mustaqim saat manusia sudah meninggal semuanya. Itu baru orang melewati Shiratal Mustaqim. Berarti sekarang belum ada Shiratal Mustaqim. Itu keyakinan disepakati para ulama. Bahwa nanti orang masuk surga kalau orang sudah mati semua. Orang meninggal semuanya baru orang masuk surga. Sekarang orang belum meninggal semuanya. Kalau kita katakan surga ada sekarang, bukankah surga itu diciptakan untuk manusia? Neraka juga diciptakan untuk manusia. Tapi belum ada penghuninya. Berarti Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Karena tidak ada yang tempatin. Itu naluri mereka, akal mereka. Akal mereka. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa Uiddat lil muttaqin. Uiddah. Apa artinya uiddah? Yang disiapkan. Yang namanya siap berarti sudah ada. Yang namanya siap berarti sudah ada. Maksudnya apa? Surga dan neraka sekarang sudah diciptakan dan sudah ada. Belum ada yang masuki. Iya, belum ada masuki, tapi di sana sudah ada bidadari yang menanti. Sudah ada pohon yang menanti bagi orang yang masuk surga. Kecuali engkau wahai Mu'tazilah. Karena tidak ada yang menanti engkau karena engkau meyakini bahwa surga belum ada. Orang Mu'tazilah. Apa dia? Wa asyhadu annal jannata wan nara haqqun. Pertama, surga dan neraka itu adalah apa? Adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di keberadaannya sudah adalah sesuatu yang suatu keniscayaan. Kemudian surga dan neraka ini adalah diperuntukkan untuk orang yang surga diperuntukkan untuk orang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, dan neraka diperuntukkan untuk orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan hari kiamat itu tidak ada keraguan akan kedatangannya. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Tidak ada keraguan akan datangnya.
Ya, akan datangnya. Kemudian ini bantahan orang apa? Orang ateis. Orang ateis. Tidak ada yang mengingkari hari kiamat kecuali orang ateis yang mereka mengatakan bahwa tidak ada hari kebangkitan. Sebagaimana Al-Qur'an mengatakan, apabila kami sudah mengatakan tentang orang-orang ateis, apabila kami sudah menjadi tulang belulang, sudah hangus begitu, apakah kami akan dibangkitkan? Apakah kami dibangkitkan? Maksudnya mereka kafir. Mereka mengingkari hari kebangkitan itu. Hari kiamat. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah membangkitkan apa? Orang-orang yang ada di dalam kuburan. Yang tidak percaya juga dengan azab kubur, siapa dia? Orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah yang tidak percaya dengan azab kubur. Dia mengatakan ada nikmat saja di sana. Tapi tidak ada azabnya. Memang tidak ada azab. Padahal dalam Al-Quran surat Ibrahim tentang apa? Ada banyak suratnya tentang di mana lagi? Di Ibrahim tentang orang Fir'aun. Tentang Fir'aun. Guduwwa wa asyiyya. Mereka disiksa siapa? Fir'aun. Disiksa di pagi dan sore. Kapan itu pagi dan sore? Pagi sore disiksa di mana itu? Di alam kubur. Di alam kubur. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa tatkala Rasulullah SAW dan beserta beberapa orang dari sahabatnya melewati kuburan, kemudian dia membelah pelapa kurma. Lalu dia mengatakan, dua kuburan, innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabirin. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini apa? Dalam keadaan disiksa. Dan tidaklah mereka disiksa kecuali mereka disiksa dikarenakan dosa-dosa yang besar. Ada orang pernah saya dapat itu orang ceramah, dia bilang bukan dosa besar. Disiksanya itu bukan karena dosa besar. Terus apa kalau tidak disiksa? Padahal maksudnya adalah bukan dosa yang sulit untuk dihindari. Apa dia? Ghibah dan namimah. Tinggal diam saja, selesai. Itu maknanya para ulama menyebutkan. Bukan dosa kecil, maksudnya bukan dosa yang sulit untuk dihindari. Bukan maknanya dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui musibah yang menimpa seseorang. Diampuni oleh. Artinya dia harus ditaubatkan juga. Tetapi Allah, di antara model pengampunan Allah adalah melalui istri, melalui anak, melalui cekcok dalam rumah tangga, melalui kesulitan yang dihadapi oleh orang mukmin. Itu dosa kecil bisa terampuni di sana. Adapun dosa besar, kalau dia tidak ditaubatkan, maka dia akan berubah menjadi sebuah siksaan dan azab di hari kemudian. Maka dosa itu harus ditaubatkan kepada Allah, dosa besar. Dan dosa besar itu adalah ma tawa'adallahu alaihi bil la'nati war rahmati wa tardi minar rahmah. Tardi minar rahmah. Dosa besar itu artinya apa? Adalah dosa yang apabila dilakukan Allah mengancam bagi orang pelakunya untuk mendapatkan laknat, mendapatkan azab, mendapatkan dijauhkan dia dari neraka, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru minal baul. Istitar. Satu dia kencing itu adalah gampang, cebok ketika buang hajat. Kencing adalah apa? Itu bisa mendatangkan azab kubur. Dan dia adalah dosa perbuatan yang sangat mungkin dan gampang untuk dihindari. Makanya Rasulullah mengatakan, innama huma la yu'azzabani fi kabirin. Dosanya ringan, tapi memang ada ancamannya di sana. Biasakan ada orang masa sekedar celana di bawah mata kaki Allah mengancam kita masuk neraka walaupun dia sholat. Bedakan sholat, bedakan celana. Itu adalah amalan yang berbeda. Sebagaimana orang bisa melakukan amalan tertentu namun tidak bisa yang lainnya, maka Allah pun akan mengancam, menyiksa seseorang sesuai dengan dosa yang dilakukannya. Tapi kalau melakukan semua dosa-dosa, mereka anggap enteng yang namanya dosa menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Anggap enteng, masa hanya sekedar itu kita disiksa, dimasukkan dalam api neraka. Itu amma ahaduhum fakana la yastatiru fa kana yamshi bin namimah
wa amal akharu fakana la yastatiru min al-baul fa gharasa ahaduhuma. Maksudnya fasyaqqa ini summa gharasa fi kilaihima. Kemudian Rasulullah SAW membelah pelapa kurma itu, lalu kemudian menancapkannya. Baru kemudian Rasulullah SAW mengatakan, semoga la'allahuma yukhaffifani ma lam yaibasa. Kemudian Rasulullah SAW berdoakan orang yang di alam kubur itu apa? Semoga azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala selama pelapa kurma ini masih basah. Pelapa kurma ini masih basah, menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Azab kubur itu ada. Beda dengan orang Mu'tazilah, mereka tidak meyakininya. Mereka pernah saya dapatin begitu. Orang yang berpemahaman begitu. Berpemahaman bahwa azab kubur itu kita tidak mengakuinya 100%, tapi kita mengakuinya 75% saja. Dia kayak mau bagi-bagi uang. Keimanan dibagi-bagi. Keimanan itu harus 100%. Tidak bisa tidak. Bahwa mengimani azab kubur harus 100%, kalau perlu 1000%. Kalau perlu 1000%, kalau memang itu standarnya. Yang dengannya apa? Mereka menganggap ya wailana man ba'asa min marqadina haza. Mereka berdalil dengan itu, tapi dalilnya tidak ada ulamanya, penghulunya. Tidak ada penderitanya. Jadi mereka mengatakan apa? Ya wailana man ba'asana min marqadina haza. Orang di ahli di kuburan itu mengatakan ya wailana, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Maksudnya orang penghuni kubur. Katanya tidak bangkit, katanya tidak disiksa. Kalau sekedar kasih bangun saja atau tidur saja terus, bukankah itu siksaan dalam kubur? Sekedar itu seumpamanya logikanya. Tapi kan Allah tidak begitu cara menyiksanya. Allah sebagaimana orang yang orang ahli soleh, orang soleh, dia akan dilapangkan penglihatannya dalam kubur sepanjang mata memandang sejauh pandangan matanya. Itu dilapangkan seluas-luasnya. Ya berarti kalau orang disiksa, berarti dia akan disempitkan sesempit-sempitnya dalam kuburnya. Di dalam kuburnya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Kita tahu bahwa akidah Asy'ariyah mirip-mirip dekat dengan Mu'tazilah. Wa u'minu bi jami'i ma ja'at bihil anbiya'u. Ma ja'at bihil anbiya'u salawatullahi alaihim. Dan saya mengimani seluruh apa yang datangnya dari para nabi salawatullahi alaihim. Dari kabarkan wa ataqidu qalbi wa aqidu qalbi ala ma zahara min lisani wala ashukku fi imani, kata beliau. Dan saya mengokohkan hatiku, meyakini dengan sebenar-benarnya apa yang terucap dari lisanku, apa yang terucap dari ma zahara, apa yang nampak dari lisanku, wala ashukku fi imani, dan saya tidak ragu dari keimananku, dan saya tidak ragu terhadap apa yang saya yakini. Maksudnya apa? Semua akidah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwa Allah punya tangan, Allah mendengar, Al-Quran adalah kalamullah. Semua itu adalah keyakinan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Karena keyakinan tidak boleh Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.